Bayangkan, kamu dan pasanganmu baru saja menikah. Kamu pergi ke Thailand, mencari momen indah bulan madu. Semua terasa sempurna sampai kamu menyadari bahwa bulan Maret di Bangkok adalah musim panas, penuh turis, dan hampir semua hotel sudah penuh. Kamu berdua terpaksa memilih satu-satunya kamar yang tersisa di sebuah hotel tua berusia 30 tahun. Kamar itu nomor 33. Terletak di sudut paling sepi, jarang dipakai, dan ternyata menyimpan cerita gelap yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Malam pertama berjalan aneh. Ada suara-suara samar, ada bayangan yang tidak seharusnya muncul, tapi kalian mencoba mengabaikan. Hingga hari ketiga, kalian berkunjung ke sebuah kuil kecil yang dipenuhi ratusan boneka mungil. Wujudnya seperti anak-anak. Ada yang tersenyum, ada yang matanya kosong menatap lurus. Kalian tidak tahu itu apa. Hanya mengira itu hiasan, tapi tanpa sadar, sang istri menyentuh salah satunya sebuah gumantong. Boneka itu tersenyum, seolah hidup. Dan sejak saat itu, sesuatu mengikuti kalian pulang. Di bandara, saat koper di-scan, ada bayangan kecil yang tidak seharusnya ada. Tapi kalian pikir itu hanya ilusi. Seminggu setelah kembali ke Indonesia, sang istri mulai berubah. Dia jadi berbeda, berdandan berlebihan, berperilaku semakin aneh. Tubuhnya penuh lebam, seperti habis dipukul atau dihisap sesuatu. Dan dari situlah kisah mimpi buruk ini benar-benar dimulai. Inilah cerita tentang kamar 33, hotel tua Bangkok, dan gumantong yang haus darah. Apakah ini hanya kebetulan? Atau memang ada roh yang ikut pulang bersama mereka? Nyata atau horor? Biar kamu sendiri yang menilainya. Bangkok pada bulan Maret selalu terasa seperti oven raksasa. Udara panas menempel di kulit seperti lem, membuat siapapun yang baru turun dari pesawat langsung berkeringat. Raka dan Alina, pasangan muda dari Indonesia yang baru saja resmi menikah, datang dengan hati riang untuk bulan madu. Mereka membayangkan akan menginap di hotel mewah dengan kolam renang berkilau dan AC dingin menusuk tulang. Namun kenyataan tidak berpihak. Musim liburan dan panas panjang membuat hampir semua hotel penuh. Setelah berjam-jam mencari dari satu aplikasi ke aplikasi lain, masuk ke lobi hotel demi hotel hanya untuk mendengar kata penuh, mereka akhirnya sampai di sebuah bangunan tua dekat sungai Chao Phraya. Dari luar, hotel itu terlihat kumuh, catnya terkelupas, lampu depan berkelap-kelip seperti mau mati. Bagi sebagian orang, ini jelas bukan pilihan untuk berbulan madu. Tapi bagi mereka, itu satu-satunya harapan. Petugas resepsionis, seorang wanita paruh baya dengan wajah lelah, mengatakan hanya ada satu kamar tersisa, nomornya ke-33. Tanpa berpikir panjang, Raka langsung menyetujui. Mereka berdua terlalu letih untuk kembali berjalan di udara malam Bangkok yang panas. Kamar 33 terletak di ujung lorong yang panjang dan redup. Lampu-lampu di langit-langit berkedip seperti sedang dipermainkan arus listrik. Lantainya terbuat dari ubin kuno yang sedikit retak di sana-sini. Saat mereka mendorong koper,
Roda koper berdecit, bergema seperti jeritan kecil di sepanjang lorong. Pintu kamar itu berat. Warnanya coklat tua yang sudah pudar. Angka 33 menempel miring. Seakan ingin jatuh. Raka membuka kunci. Dan begitu pintu terbuka, hawa pengap menyambut. Bau lembab bercampur samar wangi bunga melati yang entah dari mana datangnya. AC kuno di sudut kamar berdengung pelan. Tempat tidurnya besar, tapi sprei sudah terlihat lusuh. Seperti sudah dipakai banyak orang. Alina menghela napas panjang. Ya, setidaknya ada tempat buat tidur, katanya sambil menjatuhkan diri ke kasur. Raka hanya mengangguk, mencoba berpikir positif. Ini hanya untuk beberapa malam. Malam pertama terasa biasa saja. Meski ada rasa aneh yang menyelinap. Sekitar tengah malam, Alina terbangun karena mendengar suara samar dari kamar mandi. Seperti ada orang menangis pelan. Ia menoleh. Raka masih terlelap. Dengan jantung berdegup, ia berjalan pelan mendekati pintu kamar mandi. Suaranya semakin jelas, seperti isakan seorang wanita. Tapi begitu ia membuka pintu, suara itu lenyap. Hanya ada keran menetes 1-2 kali. Dan pantulan wajahnya sendiri di cermin kusam. Ia kembali ke kasur, memeluk Raka. Mungkin aku cuma halusinasi, pikirnya. Malam kedua jauh lebih aneh. Raka yang terbangun. Ia merasa kasurnya goyah, seperti ada orang duduk di ujung ranjang. Saat membuka mata, ia melihat Alina berdiri di depan pintu balkon. Matanya tertutup, bibirnya bergerak. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Raka panik, segera menghampirinya. "Lin, kamu kenapa?" Suaranya lirih. Alina tidak menjawab, hanya terus berbisik pelan, seolah mengulang kata yang sama berkali-kali. Raka mengguncang bahunya. Barulah mata Alina terbuka. Ia terlihat bingung. Aku cuma mimpi," katanya singkat, lalu berjalan kembali ke kasur. Raka tidak yakin ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak ingin merusak suasana bulan madu dengan ketakutan berlebihan. Ia menenangkan diri dengan pikiran logis. Alina mungkin kelelahan atau hanya tidur sambil berjalan. Hari ketiga, mereka memutuskan berkunjung ke kuil kecil yang mereka temukan lewat brosur. Letaknya agak jauh dari pusat kota. Saat mereka masuk, hawa di dalam kuil berbeda, sunyi, dengan aroma dupa pekat yang membuat mereka tertegun. Adalah isi kuil itu. Puluhan boneka anak kanok berjajar rapi. Ada yang berpakaian tradisional Thailand, ada yang berbaju modern. Wajah mereka semua dipulas dengan daun emas tipis. Mata kaca berkilau aneh. Di depan boneka-boneka itu, orang-orang meletakkan permen, susu kotak, bahkan mainan plastik kecil. Alina mendekat dengan mata berbinar. "Lucu banget ya, Ra. Kayak boneka koleksi." Raka mengernyit. "Aku rasa ini bukan sekadar boneka." Ia memperhatikan biksu tua yang duduk bersila di sudut ruangan, menatap mereka tanpa ekspresi. Tapi Alina tidak peduli. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh salah satu boneka kecil berbaju merah. Boneka itu dingin, terlalu dingin untuk ukuran kayu atau porselen. Saat jarinya menempel, Raka melihat jelas mata boneka itu berkilat sebentar.
seperti memantulkan cahaya. Padahal ruangan redup. Biksu itu bergumam pelan dalam bahasa Thailand. Tidak jelas apa artinya. Alina hanya tersenyum. Merasa tidak terjadi apa-apa. Mereka pun keluar dari kuil. Kembali ke hiruk-pikuk kota. Malamnya, Alina bermimpi aneh. Ia bermimpi seorang anak kecil berlari di lorong hotel, tertawa cekikikan sambil menoleh padanya. Boneka merah itu ada di tangannya. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin menempel di kulit. Sementara itu, Raka juga bermimpi. Dalam tidurnya, ia melihat seorang wanita berpakaian tipis duduk di kursi kamar hotel. Wajahnya pucat, matanya merah, menatapnya tanpa berkedip. Raka tersentak bangun, keringat membasahi tubuh. Ia menoleh ke arah Alina yang sudah kembali tidur, tapi bibirnya bergerak. Seperti sedang berbisik lagi. Hari kepulangan tiba. Mereka menutup koper tergesa-gesa. Di bandara, koper Alina masuk mesin X-ray. Petugas menatap layar, lalu tertawa kecil. "Bawa boneka ya," katanya sambil menunjuk layar. Alina bingung. "Boneka? Saya nggak beli boneka." Raka ikut menoleh ke layar. Samar-samar terlihat bentuk seperti boneka kecil di dalam koper. Ia mencoba mengingat. Memang ada barang berbentuk seperti itu. Mereka tidak membeli souvenir apapun. Petugas tidak memperpanjang, hanya melambaikan tangan menyuruh mereka lewat. Raka merasa ada sesuatu yang janggal, tapi ia menahan diri untuk tidak membicarakannya. Perjalanan sudah cukup melelahkan. Ia ingin segera pulang ke Jakarta. Pesawat mendarat sore hari. Kelelahan bercampur lega membuat mereka tidur lebih cepat malam itu. Tapi sejak hari pertama di rumah, suasana tidak lagi sama. Alina mulai berubah. Ia berdandan jauh lebih tebal dari biasanya. Memakai lipstik merah menyala yang jarang ia pilih. Pakaian sehari-harinya juga berbeda. Biasanya ia suka gaya santai, kaos longgar, atau dress sederhana. Kini ia memilih rok pendek, atasan ketat, bahkan kadang transparan. Raka sempat protes halus. "Lin, kamu yakin mau keluar pakai itu? Itu terlalu terbuka." Alina hanya tertawa kecil. "Kenapa? Aku cantik kan? Biar orang lihat." Raka diam. Ia tidak ingin ribut, namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang menunggangi istrinya. Pagi berikutnya, Alina terkejut melihat lengan kanannya lebam kehitaman, seperti habis dipukul atau dicengkram keras. Ia menutupinya dengan foundation sebelum pergi kerja. Malamnya, lebam baru muncul di pahanya. Besoknya lagi, di leher. Setiap pagi ada yang baru. Dan semua berwarna merah hitam, seakan darahnya dihisap. Raka mulai cemas. "Lin, ini gak wajar. Kita harus ke dokter." Alina menolak. "Nanti aja. Aku bisa nutup pakai makeup. Jangan lebay." Tapi Raka tahu, ini bukan penyakit biasa. Setiap malam, tidurnya terganggu. Ia mendengar suara langkah kecil berlari di lorong rumah. Kadang terdengar suara tawa anak-anak samar. Kadang ia mencium bau parfum bunga melati, sama seperti yang ia hirup pertama kali masuk kamar ke-33. Dan suatu malam,
Ia terbangun, melihat sesuatu di cermin kamar. Sekilas, ia melihat bayangan wanita asing berdiri di belakang Alina yang sedang tidur. Wanita itu tersenyum, tapi matanya kosong. Jantung Raka serasa berhenti. Hari-hari setelah pulang dari Thailand berubah jadi mimpi buruk bagi Raka. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang dialami hanya efek lelah dan stres setelah perjalanan. Tapi tanda-tandanya terlalu jelas untuk diabaikan. Alina makin aneh. Ia sering duduk berlama-lama di depan cermin, menatap bayangan dirinya sendiri, seolah ada orang lain yang menatap balik dari balik kaca. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu mulai berbicara pelan, seakan sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Raka pernah menguping dari pintu kamar dan mendengar suara Alina begitu manja, berbeda dari biasanya. "Cantik, ya, mereka semua lihat aku. Kamu suka?" begitu katanya, sambil meraba rambut dan lehernya. Raka merinding, lebam di tubuhnya makin banyak. Setiap pagi selalu ada yang baru. Ada yang sebesar telapak tangan di pinggul, ada yang memanjang di lengan. Bahkan pernah muncul di dekat dada. Warnanya merah kehitaman, seperti bekas dihisap. Alina menutupinya dengan foundation dan concealer. Pura-pura tidak ada masalah. Baginya, pekerjaan modeling tidak boleh terganggu. Namun, Raka tidak bisa diam. Ia mencari tahu lewat internet. Malam-malamnya dihabiskan membaca forum mistis, artikel horor, bahkan cerita urban legend dari Thailand. Yang membuatnya terhenyak adalah sebuah artikel lama tentang hotel Sungai Chao Phraya yang mereka inapi. Artikel itu menulis tentang seorang pekerja seks yang bunuh diri di kamar pojok, kamar nomor ke-33. Katanya, tamu-tamu sering melihat bayangan wanita dengan bibir merah dan baju tipis atau mencium bau parfum melati di kamar. Darah Raka berdesir. Semua tanda itu persis seperti yang mereka alami. Ia mencoba menghubungi pihak hotel, tapi hanya mendapat jawaban singkat. "Kami tidak bisa membicarakan hal itu." Semakin ia gali, semakin jelas mereka telah menginap di kamar berhantu. Namun yang lebih menakutkan adalah boneka di kuil kecil itu. Dalam pencariannya, Raka menemukan kata gumantong. Ia membaca bahwa gumantong adalah boneka yang sengaja dibuat dengan ritual gaib. Dipercaya menyimpan roh anak yang belum lahir atau yang meninggal tragis. Boneka itu diberi makan permen, susu, bahkan darah, agar roh di dalamnya kuat dan mau membantu pemilik. Raka teringat jelas bagaimana Alina menyentuh boneka berbaju merah itu. Terbayang kembali tatapan biksu tua yang diam saja. Dan yang paling mengganggu, X-ray bandara yang menunjukkan bayangan boneka dalam koper Alina. Sejak itu, Raka semakin sering mengalami kejadian aneh di rumah. Kadang ia mendengar suara anak kecil tertawa di ruang tamu saat tengah malam. Pernah ia melihat pintu kamar setengah terbuka sendiri, dan di sela pintu seperti ada tangan kecil yang melambai. Suatu malam ia bangun karena merasa ada yang menarik kakinya. Saat membuka mata, ia melihat Alina duduk di lantai. Wajahnya menunduk, rambut menutupi muka. Di sebelahnya ada bayangan kecil,
seolah anak-anak. Tapi wujudnya samar. Raka berteriak. Tapi dalam sekejap, semuanya hilang. Alina masih terlelap di ranjang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia mendatangi seorang ustaz di daerah rumahnya. Dengan hati-hati ia menceritakan semua kejadian tentang hotel tua di Bangkok, tentang boneka di kuil, tentang lebam di tubuh istrinya. Ustadz itu hanya menggangguk, lalu berkata, "Kamu sudah bawa pulang sesuatu dari sana. Itu bukan sekadar gangguan biasa. Kalau betul Gumantong ikut, itu roh anak. Ditambah lagi, ada arwah wanita yang mati bunuh diri. Istrimu sedang diperebutkan dua makhluk gaib." Raka gemetar mendengarnya. Bisa disembuhkan, Pak. Ustadz itu menarik napas panjang. Sulit. Gumantong bukan hantu gentayangan biasa. Ia diikat dengan ritual hitam. Darahnya akan terus diminum sampai ia kuat. Kalau sudah begini, perlu orang yang benar-benar paham. Aku bisa coba, tapi aku tidak berani menjamin. Raka pulang dengan hati hancur. Malam itu, ia mencoba berdoa keras-keras di samping ranjang. Alina yang sedang tidur tiba-tiba berteriak. Tubuhnya menegang. Dari mulutnya keluar suara wanita yang bukan suaranya. Serak, penuh amarah. "Jangan ganggu aku, ini tubuhku." Raka ketakutan bukan main. Ia pegang bahu istrinya, mencoba menyadarkan. Tapi Alina meronta, matanya terbuka, dan Raka melihat tatapan asing di sana. Bukan Alina, melainkan wanita dewasa dengan sorot penuh dendam. Beberapa detik kemudian, Alina pingsan. Raka meneteskan air mata, merasa istrinya benar-benar di ambang bahaya. Keesokan harinya, Alina berangkat kerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Raka tahu, ia sedang berbagi tubuh dengan dua roh sekaligus. Hari demi hari, keadaan semakin memburuk. Alina mulai suka pulang larut malam dengan alasan photoshoot atau acara. Padahal Raka tahu ia hanya berjalan-jalan dengan pakaian seksi, menarik perhatian orang asing. Ia sering memandang lelaki lain dengan tatapan menggoda, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Raka mencoba menegurnya. "Lin, kamu kenapa sih? Kamu bukan kayak biasanya. Kamu berubah banget." Alina menatapnya dengan senyum sinis. "Aku cuma jadi diriku yang sebenarnya." "Kamu gak suka?" Tatapan matanya begitu asing, penuh tantangan. Raka merasa itu bukan lagi Alina. Suatu pagi, ia menemukan bercak darah di sprei. Bukan menstruasi, tapi seperti darah segar yang menetes dari gigitan kecil di tubuh Alina. Ia periksa, dan benar, ada bekas gigi halus di pundak istrinya, seolah anak kecil yang menggigit. Raka hampir muntah. Ia nekat pergi ke seorang dukun terkenal di pinggiran kota. Dukun itu hanya melihat Alina sebentar, lalu menolak. "Aku tidak bisa bantu. Ada boneka ikut dia. Boneka itu haus darah. Dan ada perempuan yang bunuh diri menempel juga. Itu dua kekuatan berbeda. Aku tidak mau campur tangan." Raka semakin
putus asa. Ia mencoba ke tempat lain, ke seorang guru besar yang katanya bisa mengusir roh. Guru itu menyalakan dupa, membaca mantra. Namun saat asap mengepul, Alina tiba-tiba menjerit, tubuhnya kejang-kejang, lalu tertawa panjang dengan suara asing. Kalian pikir bisa usir aku? Aku sudah ada di sini. Darahnya manis sekali. Guru itu pucat, lalu menghentikan ritual. Maaf nak, ini bukan levelku. Aku tidak sanggup. Raka merasa dunia runtuh. Tidak ada yang bisa menolong. Malam itu, ia duduk di ruang tamu seorang diri. Lampu padam sendiri, hanya menyisakan cahaya dari luar jendela. Dari kegelapan, ia mendengar suara langkah kecil, cepat, berlari-lari. Lalu terdengar suara tawa anak kecil, jelas sekali, di telinganya. Ketika ia menoleh, di pojok ruangan berdiri sosok samar boneka merah. Tingginya hanya setara anak usia 5 tahun. Matanya berkilau kaca, tapi wajahnya kosong. Boneka itu menunduk, lalu pelan-pelan mengangkat kepalanya, menatap Raka dengan senyum tipis. Raka terperanjat, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Saat ia berkedip, boneka itu sudah hilang. Namun dari kamar terdengar suara Alina tertawa dengan suara dewasa, panjang dan menggoda. Bukan tawa istrinya yang ia kenal, melainkan tawa wanita asing yang haus kehidupan. Dan malam itu, Raka sadar rumah mereka sudah tidak lagi dihuni oleh 2 orang manusia. Ada 3 jiwa lain yang ikut tinggal. Wanita yang bunuh diri, anak kecil dalam boneka gumantong, dan tubuh istrinya yang semakin lemah. Hari-hari berikutnya berubah menjadi teror tanpa jeda. Raka merasa rumahnya tidak lagi sama. Dulu setiap pulang kerja, ia disambut senyum manis istrinya, aroma masakan sederhana, atau tawa ringan. Kini, yang menunggu hanyalah sunyi menekan dan hawa dingin yang tidak seharusnya ada di rumah tropis. Alina semakin sulit dikenali. Wajahnya tetap cantik, bahkan lebih menonjol daripada sebelumnya, seolah ada cahaya gelap yang membuat kecantikannya menjadi magnet aneh. Namun di balik itu, matanya tampak kosong, atau kadang menampilkan 2 ekspresi sekaligus. Sisi polos istrinya dan sisi liar wanita asing. Raka mulai merasa takut tidur satu ranjang. Beberapa kali ia terbangun tengah malam, menemukan Alina duduk di kursi rias dengan tubuh telanjang, hanya dibalut kain tipis. Ia berbicara sendiri sambil merias wajah dengan make up berlebihan. Cantik kan? Dia suka. Mereka semua suka. Aku tahu. Kalian lihat aku. Kadang di belakang Alina terlihat sosok lain dalam pantulan cermin. Seorang wanita pucat dengan bibir merah tebal, matanya penuh dendam. Dan di kaki Alina, pantulan samar boneka kecil merah yang memandang lurus ke arah Raka. Suatu pagi, tubuh Alina dipenuhi lebam. Dari pundak hingga paha, warnanya hitam kebiruan bercampur merah. Raka panik, memohon agar mereka ke rumah sakit. Tapi Alina hanya tersenyum tipis. Enggak usah, ini cuma luka kecil. Aku bisa tutup. Aku masih cantik. Raka menahan tangis.
Ia tidak lagi melihat istrinya. Ia melihat cangkang yang sedang dikuras perlahan. Raka bertekad mencari pertolongan lagi. Ia mendatangi seorang master spiritual di luar kota. Terkenal sanggup mengusir roh keras kepala. Malam itu, Alina dibawa. Master menyiapkan ruangan, menyalakan lilin, drupa, dan memulai doa. Begitu mantra pertama dilantunkan, tubuh Alina langsung gemetar. Ia tertawa panjang. Suaranya berganti-ganti. Kadang suara wanita dewasa yang menggoda, kadang suara anak kecil yang riang, kadang gabungan keduanya. Kenapa kalian mau usir aku? Dia sudah milikku. Darahnya manis. Aku akan tinggal di sini selamanya. Master tidak berhenti. Ia memercikkan air suci. Alina menjerit keras. Tubuhnya terbanting ke lantai. Dari mulutnya keluar darah segar. Tapi wajahnya tersenyum. Matanya menatap lurus ke arah Raka. Kamu tidak bisa selamatkan dia. Dia milikku dan anakku juga butuh dia. Master mundur. Wajahnya pucat. Ini bukan satu roh. Ini dua roh yang saling terkait. Wanita itu dan gumantongnya. Mereka tidak akan mau pergi. Kalau dipaksa, tubuh istrimu bisa hancur. Raka mengguncang bahu Master. Putus asa. Tolong lakukan apapun. Jangan biarkan dia mati. Tapi sang Master hanya menggeleng. Lalu berkata dengan suara rendah, "Nak, kadang kita harus menerima. Tidak semua bisa diselamatkan." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia pulang dengan tubuh lemas, membawa Alina yang sudah kembali normal, seakan tidak terjadi apa-apa. Namun malam berikutnya, tanda-tanda makin jelas. Alina mulai kehilangan berat badan. Pipinya tirus, matanya cekung. Tapi anehnya, saat ia tampil di depan orang lain, banyak yang bilang ia semakin cantik, semakin memikat. Raka sadar, roh wanita itu memoles tubuh Alina untuk jadi wadah sempurna. Lebih dari itu, Gumantong makin rakus. Setiap pagi ada bercak darah di sprei. Ada gigitan halus baru di tubuh Alina. Kadang ia bangun dengan mulut penuh darah kering. Entah dari mana asalnya. Suatu malam, Raka memberanikan diri menunggu. Ia pura-pura tidur, lalu mengintip. Tepat pukul 2 dini hari, ia melihat sosok kecil merangkak dari bawah ranjang. Boneka merah itu hidup, berjalan dengan kaki mungil kayu, memanja tubuh Alina yang sedang tidur. Boneka itu menunduk, menempelkan mulut kayunya ke leher Alina, dan mulai menghisap. Raka tercekik, ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya beku. Ia hanya bisa menonton bagaimana boneka itu meneguk darah istrinya. Alina merintih kecil, tapi wajahnya tersenyum seolah menikmati. Saat boneka itu menoleh, matanya kaca berkilau, mulutnya penuh darah. Raka menutup mata, berdoa dalam hati, berharap semua hilang. Keesokan harinya, Raka membawa Alina ke seorang dukun Jawa yang direkomendasikan teman. Dukun itu menatap Alina lama, lalu berkata lirih, "Kamu sudah terlambat. Mereka sudah menanam diri di dalam tubuhnya." Perempuan itu ingin hidup kembali. Anak itu
butuh darah. Kalau dipisahkan paksa, nyawa istrimu taruhannya. Raka hampir menangis. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Dukun itu hanya memberi nasihat. Kalau kamu cinta, jangan lepaskan dia sendirian. Temani sampai akhir, tapi ingat, bisa jadi dia tidak akan pernah kembali jadi manusia seutuhnya. Malam-malam setelah itu, Raka tidak tidur. Ia hanya duduk di sisi ranjang, memandangi Alina yang terus berubah. Kadang wajahnya polos, kadang penuh make up tebal. Bahkan saat tidur, kadang tubuhnya tampak lemah, kadang begitu menggoda, seperti mengundang roh lain. Alina sering terbangun, menatap Raka dengan tatapan kosong. Kenapa kamu lihat aku kayak gitu? Aku cantik kan? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi suara itu bukan milik Alina sepenuhnya. Ada nada asing, nada yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Semakin lama, semakin sulit membedakan mana istrinya dan mana arwah yang menumpang. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Raka pulang kerja. Rumah dalam keadaan gelap. Lampu tidak ada yang menyala. Begitu ia masuk kamar, ia melihat Alina berdiri di depan cermin. Tubuhnya telanjang. Seluruh kulitnya penuh lebam hitam. Di belakangnya, refleksi cermin tidak hanya menampilkan satu tubuh, melainkan tiga. Alina, wanita pucat dengan bibir merah darah, dan sosok anak kecil yang memegang boneka merah. Ketiganya menatap Raka bersamaan, tersenyum dengan cara yang sama. Raka terjatuh ke lantai, hampir pingsan. Sejak malam itu, Raka tahu tidak ada lagi jalan kembali. Hari-hari berikutnya, Alina jarang bicara. Ia hanya duduk menatap kosong, sesekali tersenyum pada sesuatu yang tidak terlihat. Lebam-lebam makin banyak, tubuhnya makin kurus, tapi kecantikannya makin menusuk. Orang-orang di sekitarnya memuji, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka terus berusaha, mendatangi guru ke guru, dukun ke dukun, bahkan biksu Thailand lewat online. Jawaban mereka sama. Roh itu terlalu kuat, terlalu lengket. Mereka tidak akan pergi sampai mendapat apa yang mereka mau. Dan apa yang mereka mau adalah tubuh Alina, darahnya, hidupnya. Suatu subuh, Raka terbangun dan menemukan ranjang kosong. Ia panik, berlari ke ruang tamu. Di sana, Alina berdiri dengan gaun tipis transparan. Wajahnya dipoles make up berlebihan. Bibir merah menyala. Di sampingnya, samar-samar terlihat sosok wanita pucat dengan senyum bengis. Di kakinya, boneka merah duduk diam. Matanya menatap lurus ke arah Raka. Alina berbisik, "Aku sudah tidak sendiri lagi. Aku milik mereka." Raka berlari, memeluk istrinya, menangis sejadi-jadinya. Tapi tubuh Alina dingin, matanya kosong. Dan sejak hari itu, ia sadar ia tidak lagi hidup berdua dengan istrinya. Ia hidup bersama tiga roh yang tidak pernah ia undang. Setiap malam, suara tawa anak kecil memenuhi rumah. Setiap pagi, lebam baru muncul di tubuh Alina. Setiap hari, sedikit demi sedikit, wanita yang ia cintai hilang, ditelan arwah pelacur dan boneka gumantong yang haus darah. Dan tidak ada satupun guru, ustadz, atau master
yang bisa menolong. Kisah mereka berhenti di situ, tanpa penutup yang bahagia. Karena ada hal-hal yang sekali masuk ke kehidupan manusia, tidak akan pernah benar-benar pergi. Itulah kisah tentang sepasang pengantin muda Indonesia yang berbulan madu ke Bangkok. Masuk ke kamar 33 yang berhantu, lalu tanpa sadar membawa pulang sebuah gumantong ke tanah air. Sejak saat itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Sang istri perlahan kehilangan dirinya, digerogoti oleh roh pelacur yang bunuh diri di kamar itu, sekaligus menjadi mangsa boneka kecil haus darah yang menghisap tubuhnya setiap malam. Mereka sudah berusaha mendatangi banyak guru, banyak master, bahkan mencoba karya-karya spiritual lintas tradisi. Tapi tak ada satupun yang mampu mengusir roh tersebut. Sampai akhirnya mereka harus menerima bahwa kehidupan mereka akan terus dihantui selama roh itu belum mendapatkan apa yang diinginkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kamu berada di posisi mereka? Apakah kamu berani masuk ke kamar 33 di Hotel Tua Bangkok itu? Apakah kamu berani menyentuh bonka-bonka gumantong di kuil kecil Thailand yang mungkin terlihat lucu, tapi ternyata bisa mengikat roh dan darahmu selamanya? Beberapa orang percaya kisah ini hanyalah kebetulan, tapi sebagian lain yakin inilah bukti nyata bahwa dunia gaib ada dan hidup berdampingan dengan kita. Nyata atau horor, hanya kamu yang bisa menilainya.